Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, apapun agama Anda, apapun keyakinan Anda, apapun aliran Anda, kita semua adalah bersaudara, yaitu satu bangsa Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran demi mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saat inilah pukul 3 pagi, ya, pukul 3 pagi hari Ahad tanggal 10 Maret 2024. Saya berada kembali di Indonesia, pulang daripada umroh kemarin, dan saat ini saya berada di rumah saudara saya, Bapak Haji Jurnalis, menanggapi informasi tentang video saya yang saya buat di Hotel Hilton sewaktu saya di Mekah kemarin. Alhamdulillah, baik yang WA ataupun yang teleponan, mereka bersyukur sekali Pak Abu Fikri memberitahu kisah itu, cerita itu, dan sangat luar biasa. Nah, ini. Jadi ya saya merasa tersanjung saja. Walaupun saya tidak patut disanjung. Kenapa? Karena hak puji itu hanya Allah dan Rasul, tidak bagi para hamba. Tetapi kalau Allah dan Rasul menghendaki itu ada pada kita, tidak ada salahnya untuk kita terima. Oke? Nah, mereka baru menyadari bahwa jika pergi ke Madinah, pergi ke Mekah dalam rangka haji dan umroh itu, kias pendeknya adalah dari rumah menuju masjid seketika azan dikumandangkan. Itu bedanya adalah kalau kita di rumah seketika azan dikumandangkan, nah itu yang menyuruh kita itu adalah Allah dan Rasul melalui para muazin, para azan, para bilal tadi. Maka tergetarlah ruh ini, bergelak ruh ini untuk datang ke kamar mandi, berwudu, menukar pakaiannya, dan melangkahkan kaki ke masjid. Nah, di situ Allah dan Rasul menyampaikan dalam sebuah hadis, di mana seketika kita berwudu, bersama dengan itu rontoklah dosa-dosa kita yang ada di tangan, yang ada di mulut, yang di hidung, di mata, di telinga, di kepala, di kaki, dan seterusnya. Nah, dosa itu adalah efek buruk daripada perangai buruk kita. Jadi jangan dikira bahwa perangai buruk itu tidak berefek. Dia berefek. Dan bisa berujung kepada penyakit fisik dan jiwa, serta mental dan spiritual. Nah, di wudu itu dirontokkan dosa-dosa. Nah, itu. Nah, kemudian seketika kita melangkah ke masjid, langkah dengan kaki kanan, mengangkat derajat, kata Rasulullah. Dari bodoh kepada yang cerdas, dari miskin kepada yang pintar, dari rendah kepada yang tinggi. Oh, tapi Pak Abu Fikri, kami sering melihat orang ke masjid itu tidak begitu. Seperti kata Pak Abu Fikri, dari bodoh menjadi cerdas. Tidak begitu. Ya, kita jangan melihat secara fisik, secara syariatnya. Pengertian cerdas ini adalah dia mengerti siapa dirinya, ya, dari mana, sedang di mana, tidak kemana, dan apa yang harus dia buat. Meskipun orang itu tidak sekolah. Itu cerdas namanya itu. Nah, di dalam kehidupannya yang dia terima adalah kebahagiaan. Jarang dia menerimakan kesusahan. Jarang dia mendapatkan penderitaan, walaupun dia itu adalah hidupnya susah. Hidupnya miskin, tapi dia tetap tenang dan tersenyum, menatap masa depan. Nah, itulah sebuah kecerdasan. Kemudian kami banyak melihat Pak Abu Fikri, orang yang rajin sholat ke masjid itu, dia miskin, dia tidak pernah kaya-kaya. Kayak itu gitu nah. Nah, lagi-lagi saya katakan, Anda jangan melihat fisik, syariatnya. Pengertian kaya di sini adalah kebahagiaan, saudaraku.
Karena Raja Salman itu, Raja Arab Saudi itu, kurang apa dia itu. Ya. Uang dia punya, harta dia punya, jabatan dia punya, bahkan raja dia itu. Tapi selalu saja dia mengucapkan warzukni, warzukni. Nah, itu. Artinya apa warzukni? Berilah aku rezeki. Berilah aku rezeki. Berilah aku rezeki ya Allah. Nah, kalau kita artikan itu uang, harta benda dan pangkat, maka Raja Salman itu keliru dong ngomong seperti itu. Ternyata warzukni itu adalah berilah aku kebahagiaan. Karena kebahagiaan adalah kekayaan sejati. Nah, kemudian kata Pak Abu Fikri tadi, orang rajin ke masjid jika melakukan kaki kanan terangkat derajat dari rendah menjadi tinggi. Ya kami lihat biasa-biasa saja. Ya bedalah. Orang yang rajin ke masjid dengan orang tidak ke masjid itu berbeda, saudaraku. Masjid itu adalah tempat sujud. Ya, katakanlah syariatnya gedung bangunan. Tapi ingat ya, Rasulullah dulu sewaktu dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dia tidak mencari rumah orang. Dia tidak mencari penginapan. Yang dia cari lokasi untuk membangun masjid. Ya, secara syariat untuk membangun gedung. Walaupun gedungnya adalah pohon kurma, atapnya pelepah kurma, di situ dia bisa melaksanakan sholat berjamaah, khotbah Jumat, memberikan syarah, memberikan arahan, mengatur strategi perang, ekonomi, politik, macam-macam. Maka orang-orang yang datang ke masjid adalah orang-orang baik, orang-orang yang pergi kepada tempat di mana Rasulullah memulai perjuangannya di tempat itu. Nah, itu yang saya maksud. Jadi selangkah kaki kita melangkah di kaki kanan, diangkat derajat. Nah, selangkah kaki kita dengan kaki kiri, maka dirontokkan dosa. Nah, ngulang lagi dia. Di wudhu sudah dirontokkan dosa, di langkah kaki kiri menuju masjid, dirontokkan dosa. Lagi-lagi saya katakan, dosa itu adalah efek buruk daripada pekerjaan buruk. Kalau kita sering berbohong, menipu, menghasut, menfitnah, sepintas tidak ada masalah. Tapi lambat laun hati itu terbiasa berbuat yang tidak baik, terbiasa berbuat yang tidak benar. Makanya rohani itu terjepit, jiwa pun menjerit, maka orang itu gelisah dalam hidupnya. Akhirnya apa? Sakit pikiran, sakit perasaan, akhirnya sakit fisik. Kenapa? Karena dosa-dosa. Nah, itulah yang dirontokkan oleh Allah Rasul seketika kaki kirinya melangkah menuju masjid. Itu saudaraku. Nah, masuk ke masjid, dia berucap pula, Allahumma, ya Allah, muliakanlah aku. Ya Allah, aku datang. Ya Allah, terimalah aku sebagai hambamu yang soleh dan solehat. Maka tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Selama itu memang dia usahakan perwujudannya. Kan dia usahakan datang ke masjid. Maka Allah akan memuliakan dia, mengagungkan dia, membesarkan dia. Dalam versi Allah dan Rasul, bukan versi kita loh. Itu. Kemudian dia masuk ke masjid, dia sholat surat tahiyatul masjid, surat qobliyah, kemudian sholat berjamaah, mengikut imam. Di situ Allah berikan dia 27 derajat. 27 derajat, saudaraku. Ditanya oleh sahabat, 27 derajat itu apa ya Rasulullah? Yaitu pahala. Pahala itu apa ya Rasulullah? Ganjaran. Ganjaran itu apa ya Rasulullah? Uang akhirat untuk kamu membeli apa saja yang ada di sana. Karena di situ kita butuh rumah, butuh perabot, butuh kendaraan, butuh pakaian, butuh makanan, butuh pelayan. Persis kayak hidup di dunia ini. Makanya Allah memberikan pahala, ganjaran, pembayaran, namanya ajrun. Nah itu. Jadi ya aduh gimana ya. Banyak saudara-saudara saya di hakikat ini kok tidak sampai ke sana pemikirannya. Bahkan dia mengatakan, Pak Abu Fikri, kalau kita masih beramal untuk pahala, berarti kita sama dengan anak-anak diiming-iming. Ya kita tidak pernah minta apa-apa. Kita hanya mentaati perintah Allah dan Rasul. Kemudian Allah dan Rasul berkata, bagi mereka yang beriman beramal soleh,
falahum ajrun ghairun mamnun. Bagi mereka itu adalah pahala, ganjaran, pembayaran yang tidak putus-putus atasnya. Coba lihat surah At-Tin itu. Watini, wazaituni, waturisini, wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi asri taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Ila ladzina amanu wa amilus solihat falahum. Nah itu dia. Falahum ajrun ghairum mamnun. Bagi mereka itu adalah pahala, ganjaran, pembayaran yang tidak putus-putus. Apa itu pahala? Apa itu ganjaran? Apa itu uang akhirat? Itulah kasih sayang Allah dan Rasul. Jadi jangan kita berkata seperti itu, saudaraku. Pohon betul. Nah itu. Saya kadang-kadang banyak sedihnya ini, saudaraku. Terus terang saja, kadang-kadang saya di video ini curhat. Saya pernah menyampaikan bahwa kajian Islam ini ada 7 tingkat. Kelas 1 namanya syariat. Syariat itu artinya jalan. Jalan menuju hakikat. Nah, jalan menuju hakikat itu ada cabang-cabangnya. Disebut dengan thariqat. Kalau istilah kitanya, katakanlah hakikat itu berjalan menuju Allah. Ya. Ke Baitullah hakikat. Tapi tidak mungkin kan? Baitullah hakikat kan tidak tahu lagi tempatnya di mana, lupa kita. Makanya Baitullah hakikat itu ditandai dengan Ka'bah di kota Mekah. Negeri Bakkah dijadikan Mekah di kota Mekah. Di alam sono ada makam Ibrahim, di sini juga ada makam Ibrahim. Nah, untuk pergi ke sana, ada yang berjalan kaki? Ada. Ada yang pakai onta? Ada. Ada yang pakai mobil? Ada. Ada yang pakai kapal laut? Ada. Ada yang pakai pesawat? Ada. Jadi berbagai macam bentuk kendaraan inilah namanya thariqat. Cara atau jalan untuk menuju satu titik, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, itu. Jadi harus kita paham betul ini, saudaraku. Nah, kalau dalam organisasinya itu seperti di Indonesia ini kan, untuk mencari kebenaran Allah dan Rasul, walaupun Allah kita sama, Rasul kita sama, kitab kita sama, untuk kenyamanan perjalanan kita menuju itu, maka kita punya kelompok-kelompok yang kapasitas akalnya sama, pikirannya sama, amaliyahnya sama. Nah, itulah dia, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Wasliyah, ada Jam'iyatul Islamiyah, ada apa lagi? Ada Salafi, ada apa? Itulah thariqat-thariqat tadi, jalur-jalur tadi. Untuk apa? Mencari hakikat. Hakikat itu artinya kebenaran dari sesuatu yang bersifat syariat tadi. Nah, setelah kita bertemu hakikat, apalagi kita harapkan? Tidak ada lagi kecuali makrifat, mengenal kembali siapa diri kita ini, siapa itu Rasul, siapa itu Allah, apa hubungannya syariat, hakikat dan Allah. Kan begitu kaji kita ini. Itu, saudaraku. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, umatku itu terpecah 73 golongan, 73 kelompok, 73 firqah. Semuanya masuk neraka. Semuanya panas otaknya, panas hatinya, panas suara katanya, panas perbuatannya. Kecuali yang satu saja yang tidak. Siapa mereka yang satu itu? Yang serupa dengan aku dan sama dengan sahabatku. Dia berhakikat, dia bersyariat, dia berjamaah. Itulah mereka yang akan selamat masuk ke dalam surga. Surga itu artinya Jannatun Naim, kebun kenikmatan, kebun rasa. Selamat pemikirannya, selamat perasaannya, selamat suaranya, selamat katanya, selamat perbuatannya. Tidak ada yang tersakiti. Orang inilah orangnya. Yang satu kelompok itu. Yang serupa dengan aku. Siapa yang serupa dengan aku? Ya ana minallah wal mu'minu minni. Aku daripada Allah, si mukmin itu daripada aku.
Aku nur Allah, si mukmin itulah nurnya aku. Dia menunjuk pada roh kita. Karena aku udah asal daripada 4 pasal. Ya, 4 pasal dijadikan daripada aku. Negeri ini berkati, aras di bumi, surga neraka, mukmin. Maka mereka adalah turunanku. Maka mereka adalah anakku, anak turunan, bukan keturunan. Maka aku berkata, ana abul arwah, wa Adam abul bashar. Aku bapak ruh, Adam itu bapak tubuh. Nah, yang serupa denganku itu adalah anakku. Serupa apanya? Serupa zatnya, serupa sifatnya, serupa namanya, serupa perbuatannya. Kenapa? Karena dia daripada aku. Itu yang dikehendaki. Tapi kan kita belum serupa. Belum serupa dengan beliau. Zat tidak serupa kita ini. Sifat tidak serupa. Nama tidak serupa. Perilaku tidak serupa. Nah, diharapkan supaya serupa. Serupa denganku. Karena aku adalah ayahmu, kamu adalah anakku. Makanya aku berkata, ana abul arwah. Aku bapak roh. Nah, itu. Kemudian dikunci oleh Allah, wa walidi wa ma walad, demi bapak demi anak, demi ayah demi anak. Nah, kamu itu serupa denganku dalam artian zat, sifat, asma dan perbuatan. Untuk itulah aku dibangkitkan. Inama bu itu liutami memakarimul akhlak. Aku dibangkitkan oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak yang ada di dalam dirimu itu. Itu adalah ruh, padanya ada sifatku. Aku ingin sempurnakan dia supaya sama dengan aku. Itu saudaraku yang serupa dengan aku, kata Rasulullah. Nah, itu. Kemudian yang serupa dengan sahabatku. Ah, ayo, mana itu sahabat? Dan mana itu sahabat-sahabat? Nah, sahabatku itu, kalau aku ke utara, dia ikut ke utara. Kalau aku ke selatan, dia ikut ke selatan. Kalau dia ke barat, dia ikut aku ke barat. Kalau aku ke timur, dia ikut aku ke timur. Maaf, kalau aku ke kamar, dia ikut ke kamar. Kalau aku ke water closet atau ke kamar mandi, dia ikut aku ke kamar mandi. Mana itu sahabatku? Inilah batang tubuh beliau, itu sahabatnya beliau. Yang selalu menyertai beliau kemana pergi. Katakanlah beliau adalah ruh ya, tubuhnya itu adalah sahabat beliau. Dalam bahasa lain dia adalah nabi. Nah, dikehendaki kita serupa dengan sahabat. Yang sama denganku dan serupa dengan sahabatku. Apa pekerjaan sahabatku? Bagaimana cara dia bersuara, berkata, bergerak? Nah, itulah yang kita tiru. Bisa kita meniru suara beliau, kata beliau, perbuatan beliau? Tidak bisa. Makanya yang perlu kita tiru itu bukan suara beliau, bukan kata beliau, bukan gerak beliau, bukan gaya beliau. Tetapi dasar, akar suara, akar kata, akar perbuatan, itulah sifat beliau. Dikatakan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul, ingat, pada diri Rasul, di situ ada sifat beliau. Itulah yang kita contoh. Sifat itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dari situ muncul suara, kata dan perbuatan beliau yang indah, yang megah, bersinar, menyinari langit dan bumi, menyinari segala-galanya dalam bentuk kasih sayangnya, saudaraku. Itu dia yang dicontoh itu. Nah, tampaklah sifat itu pada tubuh, pada jasad beliau. Yang pada tubuh itu ada suara, ada kata, ada perbuatan beliau. Karena dia hidup pada 1500 tahun yang lalu, kita hidup hari ini, tentu gaya hidup kan berbeda. Bahasa kan berbeda, adat dan adab pun berbeda. Tapi tetap dalam koridor siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Silahkan saja, kata beliau. Tidak apa-apa. Tidak mesti sama betul loh. Kami di Mekah waktu itu, zakat fitrahnya adalah gandum. Tidak mesti kamu gandum. Kalau kamu makan jagung, ya jagung lah. Kalau kamu makan beras, ya beras lah. Bukan itu yang dimaksud sama tadi.
Nah, begitu saudaraku. Jadi kalau sahabat itu adalah tubuh beliau, kalau sahabat-sahabat, nah itu dia. Nah, lain lagi. Kalau sahabat daripada sahabatnya beliau, lain lagi. Itulah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, Mus'ab bin Umair, apalagi banyak itu sahabat-sahabat beliau itu. Apalagi kita sempat membaca buku karakter 60 sahabat yang begitu luar biasa, hebat-hebatnya mereka itu. Nah, ini sahabat-sahabat itu sahabat-sahabat namanya, bukan sahabat. Kalau sahabat itu menuju kepada tubuh Nabi yang menyertai Rasul kemana pergi, itu sahabat. Kalau sahabat itu menuju kepada orang lain di luar diri beliau. Itu harus kita pahami. Nah, jadi yang namanya 73 golongan itu hanya satu yang selamat, itu adalah orang yang serupa denganku, itu adalah ruh kita dengan sifatnya, dan sama dengan sahabatku. Itulah tubuh dan jasadnya, gerak aktivitasnya. Mungkin inilah yang dilakukan oleh saudara kita dari jamaah tabligh. Mulai dari yang kecil sampai yang besar mereka meniru sikap dan tindakan Nabi Muhammad. Tidak perlu ada salahnya, itu tidak apa-apa, bagus. Kita tidak boleh menyalahkan. Nah, itu. Nah, kemudian dia berhakikat. Nah, ya, dia berhakikat. Apa itu hakikat? Itu tadi tujuan. Kita bersyariat itu tentu dengan thariqat. Kita bertekad untuk mengetahui hakikat tujuan tadi. Supaya apa? Supaya makrifat, mengenal. Mengenal apa? Mengenal 9 hal. Siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sebenarnya diri pada kita, dari mana, sedang mana, dah kemana. Itu. Mengenal itu, saudara. Tentu dengan i'tiqad. Apa i'tiqad? Kemauan yang kuat. Perjuangan yang berat. Menuju siapa? Menuju sifat namanya Muhammad. Dengan siapa? Dengan Allah. Itu makanya kajian kita itu 7 tingkat. Ada syariat, ada thariqat, ada hakikat, ada ma'rifat, ada i'tiqad, ada sifat, ada zat. Nah, itu. Jadi yang selamat itu adalah orang yang serupa dengan aku, mereka serupa dengan aku, sama dengan sahabatku, mereka bersyariat, mereka berhakikat. Nah, ini, waduh, seketika saya menjelaskan tentang umroh kemarin itu udah ada yang mengeritik. Sampai mengatakan, Pak Abu Fikri seakan-akan mengajak kami mengejar pahala sama kayak anak kecil. Beramal itu mengharapkan sesuatu. Ya, kita ini jangan berbohong terus loh. Jangan jadi pembohong kita ini. Kita meniadakan syariat dalam hidup kita. Padahal kita hidup dalam syariat. Belum hakikat kita ini. Hakikat dalam persepsi, saudaraku. Persepsi itu artinya persangkaan. Walaupun itu Allah okekan, tapi itu baru persepsi. Coba lihat dalam Al-Quran itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya, meminta tolonglah kamu kepada Allah itu dengan sabar dan shalah. Innaha lakabiroh il khoshi'un. Meminta tolonglah kamu kepada Allah. Ya tentu dengan si sabar ya. Di dalam sholat. Tapi itu berat. Kecuali bagi mereka yang khusyuk. Siapa mereka yang khusyuk? Allazina yazunnuna. Nah, itu dia. Persangkaan, persepsi. Apa yang kita sangkakan kepada Allah, apa yang kita sangkakan kepada Rasul sama itu baik, maka kita terima baik. Walaupun kapasitas, kualitas, dan kelasnya tidak sama seperti baik yang Allah maksud. Tidak sama dengan baik seperti Rasul maksud, tapi udah oke, kata Allah. Yang penting kamu sudah bersangka baik, akan kamu terima baik. Kalau kamu bersangka buruk, akan kamu terima buruk. Makanya anna inda zobi abdibi in zona khairu fa khair in zona saru fa syaru. Aku hanya mengikuti persangkaan hambaku. Apa yang dia sangkakan, itu aku berikan. Dia bersangka baik, aku berikan baik. Dia bersangka buruk, aku berikan buruk. Terserah mereka yang pilih loh. Nah, jadi jangan lagi lah mengatakan itu, saudaraku. Bagaimana mungkin kita hidup tanpa syariat ini? Oh, kita menyampaikan kisah tentang
ke masjid dengan pahala-pahala tadi. Saya umpamakan dengan itu untuk mencapai Baitullah di Mekah, di Madinah. Diartikan itu kecil, seakan-akan membujuk-bujuk, seakan-akan kita ini anak-anak. Kita jangan berbohong melulu. Tidak satu pun kita ini sudah sampai kepada Allah, tidak satu pun. Ya, belum ada kita ini sampai kepada Allah. Kalau kita sudah sampai kepada Allah, pasti kita ini sudah mati tubuhnya. Sudah mati badannya, sudah mati jasadnya. Kalau benar-benar kita sudah sampai kepada Allah. Toh, kalau sudah sampai bukan badan, bukan tubuh, bukan jasad, tapi dirinya sebenarnya diri kepada Allah, itu pun persepsi, itu pun zon. Persangkaan kita saja. Sejatinya iya atau tidak kita sampai kepada Allah, kita tidak tahu. Makanya kita tidak boleh menyalahkan orang. Kebenaran di bawah orang, kebaikan di bawah orang, tidak boleh. Karena Allah tidak pernah menyalahkan mereka loh. Allah menilai mereka itu dari zonnya itu, dari persangkaan, dari persepsinya itu. Kenapa kita ini? Buktinya saja, kita masih hidup, bertubuh, berdan, berjasad ini masih apa artinya ini? Ini syariat semua ini, saudaraku. Ya, Anda mau bersuara, berkata kepada orang lain tanpa tubuh, badan, dan jasad, bisakah? Tidak bisa lah. Harus pakai tubuh, badan, dan jasad. Itulah syariatnya. Kenapa kita menganggap remeh syariat? Itu. Kita bisa mendapatkan uang. Apa syariatnya? Ya bekerja, berbuat, berkarya. Itulah dia yang kita kerjakan sehari-hari. Kita supaya disenangi oleh orang. Senangkan orang. Kita ingin dibaiki oleh orang, perbaiki orang. Nah, sikap itulah syariat namanya. Apalagi kita mengartikan pahala itu remeh. Ya. Ganjaran itu remeh, gaji daripada Allah itu remeh. Para ulama mengatakan, falahum ajrun khairum mamnun. Bagi mereka itu pahala, ganjaran, bayaran yang tak putus-putusnya. Anda tahu apa itu pahala? Ganjaran, bayaran, ataupun ajrun. Itu kasih sayangnya. Kita tidak putus surga, saudaraku. Tidak takut kepada neraka, saudaraku. Ya, kita butuh kasih sayangnya Allah. Itulah pahala. Itulah ajrun, itulah bayaran, itulah ganjaran, itulah pahala, saudaraku. Pahami ini. Jangan Anda tidak mengerti persoalannya, nanti Anda makan malu, dipermalukan oleh orang banyak. Orang hakikat itu ramah lembut, bahasanya bagus, tidak pernah menyalah, tidak pernah mencela. Dia selalu memandang indah kepada setiap pandangan, selalu merasa indah setiap pada pendengaran. Karena di dalam hatinya indah dan baik, bersih, terpancar sinar nurnya Muhammad pada dirinya. Muhammad itu serta Allah. Itu. Bukan saya tidak tahu, sudah banyak itu. Seketika kita mendengar suara azan, yuk kita ke masjid yuk. Apa dia jawab? Ah, ngapain ke masjid? Yang azan itu juga tidak tahu sama dirinya. Si imam itu juga tidak tahu siapa itu Tuhan. Apa begitu sifat dan sikap kita sebagai orang hakikat? Oh, tidak begitu. Kalau memang kita tinggi daripada orang syariat, kitalah guru mereka. Kitalah yang membimbing mereka. Kalau kita tidak membaur dengan mereka, bagaimana kita bisa menjadi guru? Menjadi pembimbing dan pengarah mereka kepada hakikat itu sendiri. Tidak bisa. Makanya orang-orang yang berhakikat ini sebenarnya kalau dia tidak tahu syariat, tidak bermasyarakat, saudara. Terus terang saja. Ke masjid jarang. Ya. Jarang ke masjid. Membaur dengan masyarakat jarang. Tapi lihat kehidupannya. Sulit kan? Padahal Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita melalui orang banyak. Dengan berbagai macam cara. Berbagai macam orang. Berbagai macam bentuk dan rupa orang. Tapi kita tidak bermasyarakat, tidak bersosialisasi. Kita anggap itu tidak penting karena itu syariat. Makanya kita melarat. Melarat dari pemikiran, melarat dari perasaan, melarat dari kehidupan, bahkan melarat dalam harta benda. Susah hidup kita. Padahal Allah mengatakan, hablum minallah wa hablum minan nas.
Adakah hubungan dengan Allah, adakah hubungan dengan manusia. Nah, hubungan dengan manusia ini syariat loh. Cara kita berhubungan dengan Allah itu dengan manusia loh. Itu termasuk Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, lihat, dengarlah, rasakan sesuatu itu, suatu kepahaman. Bacalah. Dengan apa? Tentu dengan nama Tuhan. Yang dengan nama Tuhan itu mukmin. Mukmin itu adalah roh. Tanpa roh tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mencium, tidak bisa bersuara, berkata, tidak bisa berbuat. Dan Tuhanmu muliakanlah. Bagaimana memuliakan Tuhan? Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Bagaimana kita memuliakannya? Itu hakikat loh. Carilah syariatnya. Carilah jalannya. Ingat, syariat itu artinya jalan. Mana tuh jalannya? Carilah ia yang datang daripada Allah. Ada pada dada setiap orang. Nah, muliakan mereka itu. Berikan kebaikan kepada mereka itu. Kasih sayang kepada mereka itu. Penghargaan kepada mereka itu. Artinya, menyenangkan hati mereka sama dengan menyenangkan hati Allah sebagai Tuhan. Menyenangi hati Rasul sebagai wujud serta Allah tadi. Tak bisa lepas kita dengan syariat itu. Ini selalu diremehkan. Berbicara pahala diremehkan. Berbicara tentang ganjaran diremehkan. Dikatakan sama dengan anak-anak macam-macam. Padahal kita hakikat itu baru dalam bentuk persepsi. Dalam bentuk zon. Kita sendiri tidak tahu benar dan benarnya itu. Kebenaran sebenar-benarnya kita tidak tahu. Tapi bagi Allah itu sudah cukup untuk kita. Kenapa? Kapasitas Allah dan Rasul tidak sama dengan kita. Jadilah kalau memang sudah kalian berbuat baik, berharap baik, bersangka baik, ya sudahlah untuk kebaikan untuk kalian itu. Begitu cara Allah dan Rasul, saudaraku. Iya. Ini kadang-kadang saya sedih ya. Di tingkat syariat. Syariat ini adalah orang-orang yang belajar ya, belajar membaca, belajar menulis, belajar menghafal kitab Quran hadis, berceramah kemana-mana berdasarkan apa yang dia baca, apa yang dia hafal. Ya karena dia belajar membaca, menulis, mengingat, menghafal, fasihlah dia, lancarlah dia. Nah, kemudian dia sudah mulai pula menyalahkan orang-orang tasawuf, orang-orang makrifat yang memang tidak sekolah, tidak belajar, tidak menghafal. Orang ini bergerak dan berjalan berdasarkan akal fikirnya menuju ma'rifatullah. Dia menemukan pengalaman-pengalaman spiritual. Itulah yang dia cari, itulah yang dia dapat. Dia sesuaikan Qur'annya ada enggak, hadisnya ada enggak. Ternyata ada. Maka dia berbicara berdasarkan pengalaman, bukan tulisan. Nah, kagetlah orang syariat. Dikatakanlah itu sesat, tidak benar. Di buku tidak ada, di Quran tidak ada. Iya, Anda cuma melihat tulisan. Melihat catatan, itu keterangan semua. Benda yang diterangkan tidak ada di situ. Nah, kelompok ini sering merendahkan, menyepelekan orang hakikat, orang makrifat, orang tasawuf. Dikatakan pula tasawuf itu adalah sesat. Nah, ini penyakit kita di syariat. Selalu begitu. Saya berbicaranya apa adanya loh. Nah, penyakit kita di orang hakikat itu tadi. Meremehkan syariat. Bahwa kita beribadah itu tidak butuh apa-apa. Apalagi pahala seperti anak-anak saja. Perlu diiming-iming baru berbuat. Tidak. Tidak pernah kita minta sesuatu kepada Allah. Tidak pernah. Kita bersyahadat. Sholat, puasa, zakat, haji. Tidak ada yang kita minta kecuali satu saja. Kasih sayang Allah dan Rasulnya. Itulah yang disebut dengan pahala, ganjaran, ajrun. Paham tidak Anda? Kalau Anda beramal tidak berharap kasih sayang Allah dan Rasulnya, sia-sia amalan Anda. Maka perhatikanlah bahasa-bahasa itu, saudaraku. Istilah-istilah agama itu perhatikan. Kalau saya lebih cenderung mengajak Anda itu lebih banyak belajar ketimbang mengkritik, ketimbang mengulas. Karena mengkritik dan mengulas itu
secara tidak langsung Anda mengatakan bahwa Anda itu terbaik daripada orang yang baik, terbenar daripada orang yang benar, tidak pernah salah. Itu saja sudah salah. Ya, kita benar itu boleh, kita baik itu boleh, dianjurkan, tapi merasa terbaik, merasa terbenar, tidak pernah salah, itu tidak benar, itu salah, saudaraku. Jadilah orang yang rendah hati, lemah lembut. Kita ini orang tasawuf loh, orang hakikat loh, rohaniawan. Berbicara suara lembut, kata lembut, pembawaan lembut, memahami sesuatu itu dengan lemah lembut, gitu. Bukan kita tidak punya kekerasan, tidak punya keberanian, jangan dikira. Kita berani bersuara berkata seperti ini karena ada keberanian, karena ada kekuatan, gitu. Jadi jangan diartikan orang tasawuf itu lemah, orang ma'rifat itu lemah. Jangan dikira seperti itu. Anda bergerak dengan tubuh, dia bergerak dengan rohani. Tubuh Anda tidak akan bergerak tanpa rohani. Rohani tidak akan bergerak tanpa i'tiqad batin. Anda memukul orang dengan tangan, dia memukul dengan isyarat. Isyarat apa? Isyarat rasa. Itu. Maka jangan macam-macam dengan orang ma'rifat, dengan orang tasawuf. Anda mencapai Allah dengan bekerja keras banting tulang. Dia tidak, dia santai saja. Tapi dia sampai. Kenapa? Dia sudah dekat dengan Allah. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu. Dirinya adalah ruh. Benarkah itu? Tidak benar. Ruh itulah bagian daripada dirinya. Dirinya yang sebenarnya adalah rasa. Rasa itu dirinya. Dia melihat dengan rasa, mendengar dengan rasa, mencium dengan rasa, berkata dengan rasa, berpikir dengan rasa, merasa dengan rasa. Tanpa rasa, tidak ada semua itu. Itulah rasa. Seketika rasa dirinya itu disatukan dengan rasa Rasul dengan Allah, maka dia sudah satu kesatuan dengan Tuhan. Itu saudaraku. Sholat juga tidak seperti itu kalau kita mau jujur. Ya, kalau kita mau jujur, sholat yang tingkat 1 katakanlah amilus sholah. Amilus sholah itu artinya mengerjakan, berudu, ya, tegak, ruku, tidak sujud, duduk, Allahu Akbar sampai salam selesai, itu amilus sholah. Tapi aqimus sholah, mulai diajarkan dari mana saja kamu keluar, dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Mulai itu. Bagaimana menghadapkan wajah ke Masjidil Haram? Kita artikan wajah itu ini, padahal Allah tidak berbicara dengan ini. Ini mana bisa nih, tidak bisa nangkap. Ini tubuh, badan jasad tidak bisa nangkap. Allah berbicara dengan ruh. Ruh itu yang mendengar di telinga, melihat di mata, mencium di hidung, berkata di lidah. Allah berbicara dengan dia. Dari mana saja kamu keluar, artinya tubuh mana saja kamu, bangsa mana saja kamu, hadapkanlah wajahmu itu ke Masjidil Haram. Apa itu wajah kita? Itulah ingatan. Ingatan itu wajah kita. Seketika ingatan itu disatukan dengan rasa, maka muncullah kesadaran. Itulah dia yang dimaksud oleh Allah. Dari mana saja kamu keluar, hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Sementara anggaplah itu yang di Mekah tadi. Karena dihadapi oleh Allah itu, yang diinginkan oleh Rasul itu bukan di situ, tetapi hakikat. Di tempat kita pernah sujud di hadapan Allah Rasul. Tapi kan kita udah lupa tempat itu di mana. Ya, Baitullah itu di mana, lupa kita. Makanya negeri Makkah disyariatkan Makkah, Baitullah disyariatkan Ka'bah. Nah, ingatan kita ke situ sudah cukup. Sudah cukup daripada kita ngalur ngidul. Diangkat Allahu Akbar, kita pergi ke pasar, ke kantor, ke kebun, kita menghitung uang, kita membuat arisan macam-macam. Jauh lebih buruk ketimbang kita berpikir menghadap ke sana, saudaraku. Itu. Ya. Kemudian fatahizumi maqama Ibrahim sholat. Kamu ambil sebagian maqam Ibrahim, kamu sholat di situ. Kamu hubungkan rasa batinmu dengan Allah Rasul di situ. Tentu dengan ingatan lagi kan, tidak dengan tubuh. Falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan rumah ini, tunjuknya Ka'bah. Bukan Ka'bah yang disembah, Tuhan Ka'bah itu. Rabbul Ka'bah itu disembah. Di penyembahan kita nyangkut lagi. Ya, nyangkut lagi, kita kira sembah itu sholat. Padahal bukan sholat, sembah itu. Itu.
Sembah itu artinya melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, ya, mencontoh perbuatannya, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau dari ilmu dari dia. Kejadian ini terjadi saat kita bertemu dengan Allah di dalam sholat, itu benar. Jadi sholat ia menghubungkan rasa kita kepada Allah. Di dalam sholat itu kita mendengar perintah dan larangan, mencontoh perbuatan, pergi kalau disuruh, datang kalau dipanggil, diam dari ilmu dari dia. Itu sembah. Bedakan ini. Wajah kita ini ricuh ini. Kacau dan galau. Nah itu, tidak usah jauh-jauh. Kemarin itu ada heboh, viral kisah. Salah seorang saudara kita mengatakan bahwa yang disembah itu adalah Tuhan. Wujud Allah itu adalah manusia laki-laki. Ribut kita, heboh kita. Kenapa kita heboh? Kita kira wujud Allah. Bukan wujud Allah, dikatakan wujud. Nah, wujud siapa? Baru kita masuk ke wujud Allah. Sebelum wujud ada wujud. Sebelum wujud ada esensi. Jadi bagaimana itu memahaminya Pak Abu Fikri? Nah, bagaimana tanggapan Anda tentang ucapan beliau itu? Tidak ada salahnya. Kalau kita berbicara esensi, itu kesejatian dirinya Allah. Pasti dia bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan benda, bukan wujud. Dia kan zat. Zat itu rasa. Tidak mungkin dia itu laki-laki, perempuan. Ya, karena dia bukan benda, tapi dia adalah zat, rasa. Dia hanya diketahui dengan rasa, saudaraku. Tidak dengan mata, tidak dengan telinga, tapi dengan rasa. Kita ini kan, aduh gimana ya? Diajarkan oleh Allah berpikir dengan akal. Kita tahu apa itu gula? Tahu? Tahu. Apa rasanya? Manis. Manis. Benarkah gula itu putih? Seperti pasir? Benarkah gula itu merah? Seperti gula merah? Tidak. Itu adalah wujudnya. Wujud gula. Gulanya yang mana? Yang manis itu gula. Ya, apa itu gula pasir, apakah itu gula merah? Yang manis itu gula. Bagaimana kita tahu itu gula? Apa bukan? Harus dicicip dulu. Harus dihubungkan rasa kita dengan gula itu. Di mana? Tempat mencicip. Di mana tempat mempertemukan rasa kita dengan gula? Di mana? Di kepalakah? Di perutkah? Di dadakah? Tidak, di lidah. Dipertemukanlah rasa gula dengan rasa diri kita. Ini loh gula. Apa rasanya? Manis. Coba Anda jelaskan apa itu manis. Tidak bisa, saudaraku, karena itu adalah zat, itu rasa. Begitulah kita memahami Allah itu esensinya. Sebenarnya Allah juga tidak bernama dan tidak dinamakan. Kita katakan Allah juga karena untuk mempermudah kita memahaminya. Nah, tidak mungkin dia laki-laki, tidak mungkin dia perempuan, tidak mungkin dia manusia, tidak mungkin dia benda. Itu esensi namanya itu. Boleh masuk pada wujud. Nah, wujud Allah yang kedim lagi baka. Apa itu wujud? Wujud tempat nyata Allah. Sama dengan gula tadi. Apa itu gula? Gula itu manis. Di mana nyatanya? Pada gula. Gula itu mana? Yang seperti pasir, yang seperti merah tadi. Itu wujud. Nah, kalau wujud Allah apa? Wujud serta Allah apa dan siapa? Itu Rasul. Allah gaib, Rasul juga gaib. Allah itu esensi, Rasul itu wujud. Makanya wujud serta Allah itu Rasul. Tapi wujud Allah Rasulkah? Bukan. Wujud Allah itu tubuh badan jasad Rasul. Itulah Nabi. Nabi itu tidak pernah perempuan, saudara, laki-laki dia itu. Belum pernah kita dengar ada Nabi perempuan. Belum pernah. Pasti laki-laki. Makanya saudara kita itu berkata wujud Allah itu adalah manusia laki-laki. Apa salahnya? Di mana persoalannya? Tidak ada. Luruslah itu ceritanya itu. Ini kadang-kadang kita esensi tidak mengerti, wujud tidak paham, wujud juga tidak tahu.
kita kan salah, sesat, menistakan agama. Waduh, jangan begitu saudaraku. Anda itu profesor, doktor, magister sarjana Islam. Dididik untuk mengasah akal, meningkatkan fikir Anda biar Anda paham. Makanya Anda harus belajar. Jangan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Apa itu belajar Pak Abu Fikri? Belajar itu adalah mengingat sesuatu yang pernah kita ingat namun kita lupa. Itulah belajar. Artinya seketika kita berjalan dari Allah, masuk ke dunia, masuk ke kandungan mak kita, masuk ke tubuh kita, dipari di hati, kita berjalan. Dari sono berjalan. Banyak yang kita dengar, banyak yang kita lihat di sana. Tapi setelah masuk ke tubuh kita lupa. Nah, ulangilah kembali itu, reon. Itulah belajar. Makanya kita mendapatkan penemuan-penemuan, inspirasi-inspirasi. Itu adalah jejak yang pernah kita lewati. Anda lihat di Dubai itu dah. Ada menara khalifah. Entah berapa tingginya, tidak saya tahu. Tapi konon kabarnya, kalau bulan Ramadan itu, yang di atas sudah berbuka, yang di bawah belum berbuka. Kenapa? Jalan matahari belum menyentuh untuk tenggelam di bawah. Begitu. Itu maksud saya. Itu. Bagaimana cara mereka membuat menara khalifah yang begitu tinggi? Di mana mereka dapat ide? Kapan mereka tahu? Sudah pernah mereka lihat sebelumnya. Sudah mereka tahu sebelumnya seketika mereka berjalan dari Allah dan Rasul ke dunia, ke kandungan maknya, ke tubuhnya. Pernah mereka lihat itu, saudaraku. Makanya kita ini jangan sombong. Mengatakan kitalah orang modern, orang maju, orang zaman dulu kuno. Padahal tidak begitu. Modern itu berkali-kali sudah. Ya, kuno juga berkali-kali sudah. Seketika dia modern, dia maju, dia sombong, dihancurkan oleh Allah. Kemudian maju lagi, dia sombong, dihancurkan oleh Allah. Kan ada dalam Al-Quran cerita itu. Ini kita kadang-kadang menganggap kisah lama itu kuno, ortodok, primitif. Tidak kita pikirkan bagaimana, sebesar apa kapal Nabi Nuh. Pernahkah kita berpikir sebesar apa kapal Nabi Nuh? Masuk semua hewan, berpasang-pasang. Lautannya bukan lautan Cina Selatan, bukan lautan Teduh, bukan lautan Atlantik, tapi lautan dunia, saudaraku. Bagaimana dia bisa berjalan? Bagaimana dia bisa berjalan? Bagaimana semua planning itu diciptakan dan dibuat? Apa mesinnya, apa kendalinya, apa kemudinya? Pernahkah kita pikirkan? Ada mesinnya, ada kendalinya, ada kemudinya, ada geraknya, ada energinya. Ada kekuatan jarak tempuhnya ada di situ. Sudah ada zaman Nabi Nuh. Kita katakan kuno. Tapi sudah hancur pula era kejayaan kemodernan pada zaman itu. Nah itu. Sebelum Nuh ada kaum Ad. Di zaman Nabi Saleh. Rumahnya aja gunung dari batu. Bagaimana? Kita aja tidak pernah buat rumah dari batu. Mereka bisa. Kamarnya dari batu, WC-nya dari batu, semuanya dari batu. Masih ada peninggalnya hari ini. Coba Anda lihat. Bagaimana bisa membuat itu? Simetris, jaraknya sama, ukurannya sama. Nah itu. Dimunculkan pula itu Borobudur di Magelang, ya, piramid di Mesir. Kita katakan kejayaan, keutamaan dunia. Padahal itu kuno. Ingat zaman Nabi Yunus, ada pula kapal lagi. Ya, ada kapal lagi. Bagaimana ini? Ingat di zaman Nabi Sulaiman. Ratu Bilqis masuk ke istana Sulaiman sampai ngangkat kain. Lantai itu seperti air, ada ikannya. Kata Sulaiman, jangan diangkat kainnya. Itu lantai, bukan air. Anda bisa bertemu dengan lantai seperti itu hari ini. Tidak pernah ketemu.
Sulaiman sudah punya teknologinya, saudaraku. Gitu. Kita baru berpikir transformasi. Bagaimana ke Mekah nanti hitungan tik sampai. Dari Amerika tik sampai. Transformasi baru memikir kita. Oh, zaman Sulaiman sudah ada itu. Coba lihat itu. Wahai para teknokrat, bangsa jin dan manusia, siapakah yang bisa memindahkan singgasana Balqis hari ini? Maka berkata teknokratnya Sulaiman dari bangsa jin namanya Ifrit. Ini teknokrat bangsa jin ini, saudara ingat ya, sebelum Adam ini dilahirkan dia sudah ada loh. Teknologi jin sebelumnya sudah ada loh. Ini teknokratnya ini. Ini ditanya oleh Sulaiman itu. Ada enggak? Ada, kata beliau. Berapa lama Anda bisa memindahkan singgasana itu ke tempat saya? Baginda duduk kan? Baginda berdiri, kemudian duduk kembali. Sampai Baginda. Nah ini teknokrat jin yang sudah ada sebelum Adam itu ada. Kata Sulaiman, siapa yang lebih cepat? Maka berkatalah orang yang ada pada dirinya kitab, yang dia paham apa itu kitab. Kecepatan itu ada pada ingatan. Ingatan itu rasa. Seketika dia merasakan trek sampai. Berkata Sulaiman, berapa lama Anda bisa? Anda kedipkan mata buka sampai. Sampai, saudaraku. Ini teknologi era dulu. Teknologi zaman dulu. Jangan Anda katakan kuno. Dulu pernah kuno benar. Tapi modern lagi, kuno lagi, modern lagi. Kan banyak cerita di Quran itu, saudara. Nah, kesombongan kita ini, kita mengatakan kita ini modern. Padahal tidak pernah bisa bikin lantai kaca kayak air. Belum bertemu teknologi transformasi. Belum ada. Kalau sudah transformasi, tidak mungkin ada alat transportasi, mobil, pesawat, kapal itu. Tinggal kita main itu saja. Kalau ada sekarang, pasti film Star Trek. Pernah nonton film Star Trek? Star Trek itu artinya dia di sini bisa pindah ke suatu tempat dalam waktu singkat. Itu teknologi transformasi yang akan diciptakan, yang baru mau, tapi belum ada. Tapi insya Allah akan ada. Karena apa yang dipikirkan oleh seorang manusia sebenarnya itu sudah ada, tapi dia lupa, maka dia belajar kembali. Itulah definisi belajar menurut Abu Fikri. Nah, mendingan kita belajar sajalah, saudaraku. Ya, menyimak sajalah. Menjadikan apa yang kita lihat, yang kita dengar itu adalah bagian daripada pengajaran kita, pembelajaran kita. Daripada kita mengulas dan mengkritik, membuat video, memotong-motong, kemudian menyampaikan kepada masyarakat. Tapi opini masyarakat itu dibuat buruk. Apa? Dan kenapa begitu bahasanya Pak Abu Fikri? Ya memang yang buruk-buruknya saja kita ambil. Yang buruknya kita potong, kita munculkan. Nah, itu kepada YouTuber itu Anda paham itu, jangan begitu dong. Ya, kalau Anda ingin berdakwah, ya berdakwah sajalah. Mengambil keburukan mereka sebagai contoh, kalau memang itu ada, boleh saja, karena itu sudah tersiar. Contoh misalnya, ada orang yang mengatakan bahwa boleh bertukar-tukar pasangan. Nah, itu suara kata itu keluar karena ada pemikiran seperti itu, saudaraku. Karena ada perasaan seperti itu, saudaraku. Dan tidak menutup kemungkinan itu bukan konten. Bisa jadi ada kisahnya, walaupun bukan beliau pelakunya. Jelas itu. Nah, ini baru sesat, tidak benar. Boleh Anda jadikan contoh, tapi jangan dengan kebencian. Untuk contoh saja boleh. Nah, itu. Nah, ini tidak kita potong-potong video orang yang jelek-jeleknya saja. Padahal video orang itu panjang loh. Ada yang baik, ada yang buruk. Kapan yang baik? Dia menjelaskan kisah cerita. Memaparkan agar manusia itu mengerti. Dia contohkan hal-hal yang buruk. Nah, yang buruk itu kita potong, kita sebarkan. Berarti kita adalah juru fitnah, juru hasud, juru adu domba. Sebagai orang muslim, sebagai orang selamat, tidak baik itu kita lakukan. Itu. Boleh kita jadikan hibroh? Contoh, silakan saja kalau memang terbukti kesalahannya. Karena itu sudah tersebar, ya, sudah viral kata orang sekarang itu. Tapi kalau belum viral, jangan, tidak boleh. Aibnya tidak diketahui orang.
keburukannya tidak dikenal orang, semua orang tidak tahu persoalan dia. Tidak usah kita ungkit-ungkit, kita cari-cari, kemudian kita sampaikan, tidak usah. Tidak baik. Barang siapa yang membuka aib saudaranya, sama dengan membuka aib dirinya sendiri. Hari ini kita buka aib orang, besok aib kita dibuka orang. Ya, jangan Anda kira bahwa kita ini suci semuanya. Tidak. Ya, selama kita berkata, Robbir fili, Tuhan ampunkan aku, berarti kita masih punya dosa loh. Wafu'ani, maafkan aku, masih punya dosa loh. Kalau masih berbicara itu masih punya dosa. Walaupun kapasitas dosanya tidak sama, berbeda-beda. Dosa orang awam itu beda. Dosa orang menengah khusus, khawas itu beda. Dosa khawas bil khawas itu juga beda. Tapi tetap dosa. Makanya Rabbir fili, terakhir wa'fu anni, maafkan aku, di sini ampunkanlah aku, sama. Jadi kalau kita mengatakan aib, membuka aib orang, besok lusa aib kita akan dibuka oleh Allah. Jadi semua orang yang terhormat itu, mau kiai, mau ulama, mau ustadz, dia itu dihormati orang, dikagumi orang, itu karena Allah tidak buka aibnya. Kalau Allah buka aibnya, waduh, bubar kita. Itu ya. Nah, apakah Pak Abu Fikri punya aib? Lah, saya kan manusia, pasti ada aib saya. Tapi tidak mungkin saya buka. Anda juga punya aib, tak mungkin Anda buka. Semua kita punya aib, punya kekurangan, punya kelemahan. Karena ruh itu suci, dia berada di dalam asfali safilin. Asfal itu hitam, dipijak-pijak di jalan raya itu. Di situ kita berada. Bagaimana tidak kita hitam? Bagaimana tidak hitam, saudaraku? Tetapi hitam itu berbeda-beda. Ada hitam yang pekat, ada setengah hitam, ada hitam-hitam saja. Sesuai dengan kapasitas kita. Namun yang tidak berdosa itu tidak ada. Makanya kita berkata, Robbir fili, ya Tuhan, ku ampunkan dosaku. Terakhir, wa'fu'ani, maafkan aku. Bagaimana dengan Nabi dan Rasul Pak Abu Fikri? Mereka itu terjaga daripada kesalahan, terjaga daripada kekeliruan. Istilahnya maksum. Itu pun masih ada kekeliruan juga, ada kesalahan juga gitu. Coba lihat kisah Nabi Nuh itu. Ya Allah, hancurkanlah semua orang kafir itu, sehingga tidak tersisa satu orang pun. Anda lihat ada Al-Qur'annya itu. Tahu-tahu, ya betul dimusnahkan oleh Allah. Walaupun ratusan tahun kemudian ya, dimusnahkan oleh Allah. Ada satu yang hidup, yang masih berharap untuk hidup, itu anak beliau, putra beliau. Beliau berusaha untuk menolong. Wahai anakku, wahai Kan'an, naiklah ke atas perahu bapak, kapal bapak. Ini bukan bencana biasa loh, ini azab. Akhirnya apa kata anaknya? Saya tidak peduli. Kalau dia banjir, saya lari ke gunung. Kalau dia tinggi, saya naik ke pohon, dan seterusnya. Belum selesai dibenamkan oleh Allah. Mati dia. Apa kata Nuh? Ya Allah, dia adalah putraku, dia adalah anakku, dia adalah bagian keluargaku. Dijawab oleh Allah, hey Nuh, jangan berkata seperti orang bodoh. Itu orang bodoh yang ngomong kayak gitu. Kenapa? Itu bukan keluargamu. Itu bukan anakmu. Itu adalah orang yang ingkar. Biarkan saja. Lagian kan kamu ngomong, binasakan mereka, jangan satu pun kau sisakan. Itu satu tadi ada, makanya aku tenggelamkan. Kan itu pintamu. Nah ini. Nabi Yunus juga begitu. Belum suruh keluar kampung, udah keluar kampung. Belum suruh di keluar daerah, udah keluar daerah. Akhirnya Allah berikan dia semacam peringatan, tenggelam dalam perut ikan. Nabi Daud juga begitu. Istri sudah 99 orang. Ada istri daripada panglima perangnya. Panglima perangnya sudah terdengar gugur. Tidak ketemu jenazahnya. Akhirnya dia nikahilah istrinya. Niatnya baik. Jangan sampai janda-janda para veteran ini terabaikan karena suaminya berjasa. Tapi kan cintanya sudah melekat. Kasih sayangnya sudah dalam kepada perempuan itu. Nah, seketika laki-laki itu ternyata masih hidup, dia datang kepada Nabi Daud, dia mengatakan bahwa dia masih hidup. Mana istri saya? Dia bilang, istrimu sudah menjadi istriku. Karena cinta kasih sayang Daud kepada beliau itu tadi, perempuan tadi, dia tidak mau menceraikan. Dia berat. Seakan-akan Daud lupa bahwa suaminya itu juga punya perasaan. Coba dibalik, Nabi Daud itu istrinya diambil orang.
Karena selama ini orang mengira Nabi Daudnya sudah meninggal. Ternyata Daudnya masih ada. Apa perasaannya? Ternyata waktu itu perasaan beliau tidak bermain. Disalahkan oleh Allah. Caranya bagaimana? Nah, seketika beliau sedang tahajud ya bahasa kita ya. Tahu-tahu di belakang rumah itu ada geruduk-geruduk. Dibuka pintu. Hei, kenapa kalian berdua bisa masuk di sini? Bukankah ada pengawal yang banyak? Tembok yang tinggi? Itu tidak urusanmu, wahai baginda raja. Sekarang kami minta penyelesaian. Apa itu? Nah, saudaraku ini sudah punya 99 ekor kambing. Kambingku cuma seekor, diambilnya. Bagaimana pandangan baginda? Oh, kurang ajar kamu, tidak benar kamu, tamak kamu. Setelah selesai beliau mengatakan itu terasa pada dirinya. Akhirnya Daud bertobat. Seketika Daud bertobat, maka dua orang tadi tertawa, terbahak-bahak. Kenapa? Ternyata dia adalah guru yang mengajar kepada Daud keadilan. Apa itu keadilan? Timbang rasa. Saling tahu, merasakan rasa orang lain. Dia tobat sambil berair mata. Ya Allah, aku sudah zalim. Makanya dikembalikan perempuan tadi kepada suaminya. Itu walaupun Nabi dan Rasul itu maksum, tapi tetap ada dosanya, saudara. Apalagi kita yang bukan Nabi. Itu kan. Nah, saya tambah lagi Nabi Yusuf. Ya, kalau Nabi Adam jelas dilarang makan buah khuldi. Ya. Dilarang mendekati pohon, dia dekati. Pohon itu adalah tubuh Bunda Hawa. Ya. Khuldi itu adalah menikmati rasa regenerasi tadi. Maka dalam surat Al-A'raf dijelaskan setelah terbuka aurat mereka, maka mereka tutup dengan daun-daun sorga. Kenapa tidak boleh lagi pakai kain? Semua pemberian Allah dan Rasul dicabut, tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan hal itu. Maka ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana bisa terjadi? Iblis kan sudah keluar, kok bisa masuk lagi ke dalam sorga menggoda Adam dan Hawa? Jadi katakan oleh Rasulullah, nah sebenarnya begini kata Nabi. Seketika iblis itu menjelma seperti ular, dia masuk ke pintu sorga, bersamaan dengan itu Adam melakukannya. Maka terlemparlah Adam dari sorga, terusirlah dia dengan Hawa. Begitu dalam paham beliau ini. Nah, jadi ular itu adalah vitalnya Nabi Adam, pintu sorga itu adalah vitalnya Bunda Hawa. Terjadinya iblis itu bersama dengan terjadinya dirinya melakukan itu. Sebenarnya iblis tidak di luar, tapi adalah diri itu sendiri, saudaraku. Kemauan yang keliru, yang salah itu, itulah iblis. Begitu dalamnya. Sedang Rasul waktu itu. Sudahlah. Terlalu banyak kita mengetahui aib para Rasul. Walaupun itu dibuka oleh Allah sendiri ya. Termasuk Nabi Yusuf juga. Kata orang Nabi Yusuf itu suci. Diajak begitu, dia lari. Enggak. Ada dalam Al-Quran itu, lihat itu. Sesungguhnya Yusuf itu sudah cenderung kepada perlakuan itu. Tetapi dia melihat ayat Allah. Maka dia berlari. Nah larinya itulah ditarik oleh Zulaikha, sobek bajunya. Nah jadi tidak ada kita ini yang tidak punya keliru, saudaraku. Nabi dan Rasulullah sudah maksum. Masih ada kekeliruannya. Apalagi kita. Maka janganlah membuka aib. Membuka aib orang lain sama dengan membuka aib saudara kita. Bukan aib saudara kita sama dengan aib kita sendiri. Bukankah orang lain itulah kita yang lain? Kita adalah diri orang lain yang lain. Maka saya katakan, jangan kita menyakiti orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain, sebenarnya kita sudah menyakiti diri kita sendiri. Dan menyakiti Tuhan. Oke saudaraku, itu saja pesanku kepada kita orang syariat. Alhamdulillah kita diberkati pangkat profesor, doktor, magister, sarjana agama, hafal Quran 30 juz, hafal hadis ribuan. Nikmatilah itu. Kalau perlu tingkatkanlah kajian syariat itu kepada torikat, hakikat, ma'rifat, i'tiqad, sifat dan sahat. Mudah-mudahan kita akan luas pemahamannya. Tidak ada benturan-benturannya dengan pihak manapun. Begitu juga Anda orang hakikat, jangan sombong. Anda pikir Anda sudah Paul? Belum. Hakikat itu tidak ada tanpa syariat. Akhirat itu tidak ada tanpa dunia. Hasil itu tidak ada tanpa usaha. Semuanya melalui syariat. Ya. Rasulullah juga mengatakan itu. Umatku terpecah 73 golongan.
satu yang masuk surga, satu yang selamat. Siapa dia itu? Yang serupa denganku, yang sama denganku, serupa dengan sahabatku. Nah, dia bersyarat, dia berhakikat, dia berjamaah. Itulah dia yang aku jelaskan tadi, yang saya jelaskan tadi, saudaraku. Gitu. Jadi jangan kita sombong, tak boleh. Tidak boleh melecehkan orang lain. Kita tidak mengerti apa itu pahala, apa itu ganjaran, apa itu bayaran, apa itu ajrun ghairu mamnun tadi itu. Kalau ajrun ghairu mamnun tadi, pahala, ganjaran yang tidak putus-putus tadi, itu maksudnya adalah kasih sayang. Ya, kasih sayang Allah dan Rasul. Kita tidak berharap surga untuk beramal ini. Untuk apa? Tidak gunanya surga itu. Ya, kita harapkan kasih sayang Allah dan Rasul. Kalau dia sudah kasih, dia sayang, itulah surga kita. Itulah dia ajrun, itulah dia pahala. Ngapain kita ngomong seperti anak-anak? Enggak lah. Maka dikiaskanlah ini, diceritakanlah dalam bentuk kajian-kajian ringan. Barang siapa yang ke masjid, dapat dia pahala 27 kali lipat. Kalau di Madinah 1000, kalau di Mekah 100.000. Orang yang azan itu mengajak orang berbuat baik. Ya, kalau di Madinah itu 1000 derajat, kalau di Mekah 100.000. 1 derajat itu 1 kirot kata Nabi, sama dengan gunung emas, gunung Uhud dan emas. Kalau kita sholat berjamaah di Madinah sama dengan 1000 gunung emas didapat oleh kita sholat berjamaah. Kalau di Mekah 100.000, yang azan lebih banyak daripada itu. Kenapa? Barang siapa mengajak orang berbuat baik, maka dia mendapatkan pahalanya sebanyak orang yang mengakui, orang yang melaksanakannya. Itulah dia muazin. Jika kita ingin dapat sebanyak itu, maka tidak perlu kita jadi muazin pula, cukup mengikuti dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, kecuali hayal sholah, hayal falah. Bacanya la haula wala quwata illa billahi alil azim. Maka kita dapatkan sebanyak apa yang didapatkan oleh muazin. Kemudian imam, kita sholat berjamaah sama dengan mengikut imam. Kalau muazin aja gajinya begitu besar daripada Allah, kasih sayang Allah begitu besar kepada dia, imam apalagi lebih besar lagi. Di mana-mana yang namanya pemimpin, yang mana bos itu tidak mungkin gajinya sama dengan anak buah. Nah, seketika kita ikut sholat berjamaah, maka kita dapat pahala, ganjaran, kasih sayang Allah sama dengan imam tadi. Itu. Begitu juga sa'i, safa, marwah. Berapa besar pahala melahirkan anak. Mau mati, mau tidak, pokoknya itu surga bagi mereka. Kecuali mereka yang memang mengingkari Allah dan Rasul, lain lagi ceritanya. Apalagi dia tidak mati, berjuang mencarikan makan, minum, air anaknya. Sebanyak itulah pahala mereka yang sa'i, safa, marwah. Kalau tidak begitu, saudaraku, tidak akan mungkin kita berani bangun, bangkit dari rumah, dari hotel, untuk melaksanakan sholat di situ. Maka saya katakan, orang yang umroh, yang haji, Anda akan berangkat dari ibu kota negara ke luar negeri dengan pesawat mewah, Boeing yang besar, ya, Qatar kah atau Emirat kah, ditempatkan di hotel yang mewah bintang 5, diberi makan yang mewah pula. Kalau kerja Anda cuma untuk itu, kemudian tidur, sholat di hotel, sebaiknya tidak usah pergi. Anda rugi. Kenapa? Kalau untuk naik pesawat, naik mobil, cukup di negara kita bisa. Ya, untuk tidur mewah, cukup di rumah kita bisa. Untuk makan enak, cukup di rumah kita bisa. Tidak banyak biaya, tidak banyak pengorbanan. Tapi yang kita cari adalah bagaimana kita bisa menjawab suara azan melalui muazin, karena pahalanya banyak. Ya, bagaimana kita bisa mengikut imam, karena imam itu pahalanya lebih besar pada muazin. Biar kita dapat pahalanya banyak. Bagaimana kita dapat pahala juga sebagaimana ibunda Izir seketika dia melahirkan anaknya Ismail. Itu pahalanya banyak. Dan banyak lagi fadilah-fadilah yang bisa kita buat. Di tempat itu memperbanyak pahala kita. Ganjaran kita, kasih sayang Allah kepada kita. Itu. Jangan dikatakan itu anak-anak mau kerja diiming-imingkan dulu. Tidak. Tidak pernah kita minta apapun kepada Allah. Mulai pada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji.
Kita berbuat baik, tidak pernah kita minta apapun kecuali satu, kasih sayang Allah dan Rasul. Itulah ajrun, itulah ganjaran, itulah pahala, saudaraku. Anda pahami itu. Ya, maaf kalau saya sedikit agak tegas, biar kita mengerti. Saya kan cinta Anda, sayang Anda, tidak mungkinlah saya menyakiti Anda. Tapi saya sedih jika Anda tidak mengerti. Jika kita tidak paham, nanti kita menyebarkan hoax-hoax kata orang sekarang. Ya, dikira orang, iya Pak Abu Fikri itu. Sekarang sudah mulai menjadi orang syariat, dia cerita pahala lagi. Udah tahu pahala itu untuk anak-anak, untuk merangsang. Tidak ada hidup ini tanpa rangsangan, saudaraku. Tidak ada. Kita ini jangan berbohong lah. Kita mau beristri karena ada rangsangan. Anak itu ada karena rangsangan. Ya, kita ke pasar, ke kantor, ke kebun, bekerja jadi karyawan karena ada rangsangan. Semuanya ada rangsangan, saudaraku. Rangsangan itulah iming-iming. Rangsangan itulah yang diberikan oleh Allah sebagai kasih sayang untuk kita. Oke, udah. Aduh, itu aja dulu. Udah jam 4 ya 10. Berarti udah 1 jam 10 menit saya berbicara. Semoga dapat dipahami dan disadari. Oke, saya minta maaf. Minta maaf pada saudara saya. Anda jangan tersinggung, ya. Tersinggungnya Anda sama dengan Anda menyimpan sesuatu yang tidak baik, lama-lama itu akan rusak. Apa yang rusak? Hati Anda. Makanya di akhir video ini saya sampaikan, jika ada orang melemparkan bangkai anjing ke dalam rumah, jangan Anda biarkan. Ambil bangkai tadi Anda buang ke tempat lain. Atau Anda kubur. Apalagi kalau bangkai itu Anda simpan dalam kamar Anda, akan busuk, akan bau, akan menjadi penyakit bagi semua rumah. Paham maksud saya? Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan datang kepada kita dalam bentuk hal yang buruk, tepiskanlah. Tepiskanlah dengan persangkaan baik, dengan rasa kasih sayang. Jangan kita simpan, nanti dia akan busuk dalam hati kita. Akan jadi penyakit bagi diri kita. Kita akan sakit oleh karenanya. Ini kalau yang buruk. Ya kalau yang baik disampaikan, tiba-tiba kita merasa itu tersakiti, maka itu lebih parah lagi. Oke? Wa tawassaw bil haq. Tawassaw saudaramu dengan kebenaran. Wa tawassaw bil sabri. Tawassaw saudaramu dengan kesabaran. Wa tawassaw bil marhamah. Tawassaw saudaramu dengan kasih sayang. Maka masih tampak lemesnya Abu Fikri. Karena ya baru sampai malam tadi saudaraku. Cukup lumayan. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.